Selamat siang Bapak Ibu beserta rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memaparkan rilis pada pagi hari ini, sebelumnya saya mengucapkan atas nama keluarga besar BPS Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini setelah kita tadi mendengarkan rilis secara nasional, saya akan menyampaikan berita resmi statistik dari Provinsi Kepulauan Riau. Adapun yang akan kami sampaikan adalah perkembangan harga konsumen, inflasi, kemudian diikuti dengan perkembangan nilai tukar petani, perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, dan yang menarik adalah rilis pertumbuhan ekonomi sekaligus juga dengan perkembangan tenaga kerja. Baik Bapak Ibu beserta rekan media, saya akan menyampaikan yang pertama tentang perkembangan harga konsumen atau yang biasa kita dengarkan dengan inflasi. Perkembangan indeks harga konsumen IHK April 2022. Yang pertama kita melihat Batam. Batam mengalami inflasi sebesar 1,12. Dan kemudian kalau inflasi tahun kalender sampai April adalah 2,11. Dan inflasi year on year April 2022 dibandingkan dengan April 2021 sebesar 4,39. Kemudian Tanjung Pinang mengalami inflasi 0,84. Dan inflasi kalender dari Januari sampai April itu adalah sebesar 1,67. Dan inflasi year on year adalah 3,39. Sehingga kalau kedua kota ini digabung, maka inflasi yang terjadi di Kepulauan Riau adalah sebesar 1,09. Dan inflasi kalender dari Januari sampai April adalah sebesar 2,06%. Dan inflasi year on year dari bulan April adalah sebesar 4,28. Dan ini menunjukkan bahwa kondisi inflasi, deflasi di Provinsi Kepulauan Riau masih kondusif. Dan selanjutnya kita melihat 24 kota IHK di Sumatera semuanya mengalami inflasi, dan inflasi terendah terjadi di Gunung Sitoli sebesar 0,22 dan tertinggi di Tanjung Pandan, Bangka Belitung sebesar 2,58. Bagaimana kondisi Batam? Batam berada di tengah-tengah bersama dengan Tanjung Pinang. Batam menduduki peringkat 10 dari 24 kota yang mengalami inflasi di Sumatera sebesar 1,12. Sementara Tanjung Pinang menduduki peringkat 14 dari 24 kota yang mengalami inflasi di Sumatera. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan inflasi Kepulauan Riau dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Kalau kita lihat sejak tahun 2013 ada kecenderungan penurunan tingkat inflasi, bahkan sampai ke tahun 2022 KEPRI yang sebesar 1,09 masih di bawah tingkat inflasi nasional yang sebesar 2,16. Adapun komoditi-komoditi yang memberikan andil inflasi kumulatif terbesar di Provinsi Kepulauan Riau sampai ke April 2022, dari Januari sampai April 2022 adalah komoditi minyak goreng yang mengalami inflasi sebesar 28,08%. Kemudian angkutan udara, rokok kereta filter, daging ayam ras, kemudian emas perhiasan, kemudian juga dari sayur kangkung, bahan bakar rumah tangga, kemudian kue kering berminyak, kemudian juga sabun deterjen bubuk atau cair, dan sayur bayam. Ini adalah 10 komoditi yang memberikan andil terbesar dalam tingkat inflasi selama tahun 2022. Selanjutnya adalah kita lihat ada kelompok pengeluaran terbesar itu inflasi masih berasal dari makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian juga diikuti dari transportasi dan penyediaan makanan, minuman, restoran. Ini adalah 3 kelompok pengeluaran terbesar selama di bulan April. Dan ada satu komoditi yaitu kesehatan, kelompok pengeluaran kesehatan yang mengalami deflasi dan secara keseluruhan mengalami inflasi, sehingga inflasi yang terjadi di
Kepulauan Riau ya tadi sebesar 1,09. Dan ada pun 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar di Kepulauan Riau di bulan April 2022 itu berasal dari minyak goreng, angkutan udara, bayam, rokok kretek filter, kangkung, telur ayam ras, kue kering berminyak, sawi hijau, ayam bakar, dan sewa rumah. Dan kalau kita lihat perkembangan tahun 2018 sampai 2022, kondisi 2022 memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 4 tahun terakhir. Di mana ketika kita lihat di bulan mulai dari Januari, Februari, Maret, April bahkan. Ketika mulai dari Februari, Maret, April sudah mengalami peningkatan dan jauh di atas inflasi yang terjadi pada 4 tahun terakhir. Dan kita bisa lihat tertinggi adalah di bulan April dan terendah adalah di bulan Februari di tahun 2022. Kemudian kita melanjutkan kondisi tingkat indeks harga konsumen di Kota Tanjung Pinang. Ada 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar di Kota Tanjung Pinang selama bulan April 2022, yaitu berasal dari komoditi minyak goreng, kemudian pembelian mobil, bayam, telur ayam ras, kangkung, kemudian sawi hijau, rokok kretek, filter, kue kering berminyak, angkutan udara, dan sewa rumah. Ini adalah komoditi-komoditi yang memberikan andil terbesar dalam inflasi di Kota Tanjung Pinang. Dan kalau kita lihat dalam kelompok pengeluaran, di mana inflasi yang terjadi sebesar 0,84 itu, andil terbesarnya itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,78 dengan andil 0,51%. Kemudian diikuti inflasi yang terjadi di kelompok transportasi sebesar 1,55 dengan andil sebesar 0,18. Kemudian diikuti juga oleh penyediaan makanan dan minuman restoran dengan inflasi yang sebesar 0,56 dengan andil 0,04. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, tingkat inflasi tahun kalender itu sebesar 1,67 dengan terbesar itu berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,35, kemudian diikuti oleh kelompok pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,65 dan perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,47. Sementara untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau, tingkat inflasi kalender di tahun 2022 adalah sebesar 2,18. Selanjutnya adalah bagaimana perkembangan inflasi di 5 tahun terakhir. Nah, saya kira tidak jauh berbeda kondisi yang digambarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang juga inflasi yang terjadi di tahun 2022 sudah melebihi tingkat inflasi yang terjadi di 4 tahun terakhir. Hanya saja di bulan Januari memang terlihat di bawah kondisi tahun 2021, namun di bulan Februari, Maret, April kecenderungan sudah semakin meningkat. Dan mudah-mudahan tingkat inflasi yang semakin meningkat ini tetap terjaga dan sebagai cerminan dari perbaikan atau pemulihan ekonomi yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan nilai tukar petani atau NTP April di 2022. Nilai tukar petani di 2022 memang dari bulan Maret ke April terjadi penurunan sebesar 0,10%, yaitu dari angka 107,07 di bulan Maret 2022 menjadi 106,96 di bulan April 2022. Adapun yang menyebabkan penurunan nilai tukar petani di Kepri itu berasal dari kelompok tanaman pangan yang menurun menjadi 99,61, yaitu turun sebesar 1,40%. Kemudian hortikultura turun 2,32% dari menjadi 104,96. Kemudian kelompok yang mengalami penurunan adalah dari pembudidaya ikan
yang turun 1,87% menjadi 93,31. Sementara kelompok tanaman perkebunan dan peternakan beserta perikanan dan nelayan mengalami peningkatan. Dan kita lihat dalam 3 tahun terakhir nilai tukar petani di tahun 2022 memang kecenderungan sedikit mengalami penurunan, di mana dari Januari yang sebesar 106,99 sedikit meningkat 107,18 dan mulai menurun menjadi 107,07 dan di bulan April menjadi 106,96. Sementara untuk kondisi di bulan 2 tahun terakhir, kondisi ini masih jauh lebih baik untuk nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian kita lihat untuk subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan memang dibandingkan dengan 2 tahun terakhir sudah jauh lebih menurun, di mana kondisi di bulan April dari 101,03 menjadi 99,61, dan memang kondisi ini masih jauh lebih kondisi 2 tahun terakhir masih jauh lebih baik, dan kita lihat di tahun 2021 yang 103,72, bahkan dibandingkan dengan tahun 2022 yang 2021 sebesar 105,92 di bulan April, dan di 2020 adalah sebesar 103,72. Jadi memang kondisi 3 tahun terakhir ini semakin menurun. Dan selanjutnya adalah dari subsektor hortikultura. Nah, kondisi ini memang tidak jauh berbeda dengan 2 tahun terakhir, hanya saja memang ada penurunan di Maret yang sudah sempat naik dari 107,28 menjadi 107,46, menurun di bulan April menjadi 104,96. Dan sementara kondisi ini tidak jauh berbeda ya di bulan April dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Dan di layar kita bisa lihat bagaimana fluktuasi yang terjadi di 2 tahun terakhir. Dan selanjutnya adalah nilai tukar petani di subsektor tanaman perkebunan rakyat. Kalau kita lihat kondisi tanaman perkebunan sudah lebih membaik dibandingkan dengan 2 tahun terakhir dan ada kecenderungan meningkat. Bahkan kita bisa melihat dari Maret yang 107,92 meningkat menjadi 108,87. Nah, kondisi ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2 tahun terakhir. Selanjutnya adalah di subsektor peternakan. Di subsektor peternakan juga memang ada sedikit peningkatan dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Di bulan Januari, Februari, Maret, April bahkan ada kecenderungan meningkat, di mana di bulan Maret yang tadinya 100,49 meningkat menjadi 101,16. Dan selanjutnya adalah di subsektor perikanan. Kondisi ini memang di tahun 2022 sudah agak lebih baik dibandingkan 2 tahun terakhir. Walaupun memang dari Februari ke Maret ada penurunan menjadi 109,23 di bulan Maret, namun di bulan April ada sedikit meningkat menjadi 110,02. Selanjutnya adalah di kelompok perikanan tangkap. Kondisi ini pun tidak jauh berbeda dengan kelompok sebelumnya, di mana untuk kelompok perikanan tangkap ini dari Januari, Maret, April, Mei memang masih lebih baik dibandingkan dengan 2 tahun terakhir, walaupun memang terjadi kecenderungan penurunan dari Januari, Februari, Maret. Namun dari Maret ke April kembali ada meningkat dari 110 menjadi 110,94. Nah, sementara untuk kelompok budidaya ikan terlihat memang kondisi ini jauh lebih buruk ya dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Bahkan ada kecenderungan meningkat, walaupun ada kecenderungan meningkat dari Februari ke Maret, namun dari Maret ke April kembali menurun, yaitu bahkan di bawah 100, yaitu dari 9,09 menjadi 93,31. Nah, kemudian selanjutnya adalah nilai tukar usaha petani atau NTUP, di mana angka ini adalah angka yang sudah mengeluarkan pengeluaran di luar daripada
pengeluaran secara khusus untuk pertanian. Nah, kemudian kita lihat bahwa kondisi ini NTUP Kepri juga mengalami penurunan 0,13% menjadi 106,83 di bulan April 2022 dari sebelumnya sebesar 106,97. Jadi ada penurunan 0,13%. Adapun kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan berasal dari kelompok tanaman pangan, kemudian diikuti oleh kelompok hortikultura, kelompok perikanan, dan juga kelompok nelayan. Sementara ada 3 kelompok yang mengalami peningkatan yang berasal dari tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan pembudidaya ikan. Kemudian kalau kita lihat perkembangan nilai tukar usaha petani NTUP dari tahun 2020 sampai tahun 2022, kondisi 2022 sudah lebih baik dibandingkan dengan kondisi 2 tahun sebelumnya, di mana kondisi ini memang ada sedikit kecenderungan penurunan, di mana kita bisa lihat dari Maret yang sebesar 106,97 ada penurunan 0,13% menjadi 106,83. Dan selanjutnya adalah kami menyampaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Pedesaan atau IKRT Provinsi Kepulauan Riau, di mana indeks konsumsi rumah tangga pedesaan itu di bulan April adalah sebesar 0,88 dan tahun kalender itu sebesar 1,67 dan kondisi year on year adalah 3,10. Nah, angka ini memang tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan inflasi, walaupun levelnya di bawah tingkat inflasi, namun indeks konsumsi rumah tangga ini kecenderungannya sama dengan tingkat inflasi. Adapun di kenaikan ya indeks konsumsi rumah tangga pedesaan itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, itu ada kenaikan 1,32%, kemudian kelompok pakaian dan alas kaki naik 0,03%, diikuti oleh perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami kenaikan 0,05%. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga ada mengalami kenaikan 0,38%. Sementara untuk kelompok kesehatan tidak mengalami perubahan, dan kelompok transportasi naik 0,95%. Kemudian penyediaan makanan dan minuman, restoran ada naik 0,26%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ada naik 0,56%. Sehingga secara keseluruhan ada kenaikan indeks konsumsi rumah tangga pedesaan di Kepulauan Riau sebesar 0,88%. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan pariwisata di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah man-to-man. Ya. Jadi kalau kita bandingkan kondisi Maret 2022 terhadap Desember 2021 ada peningkatan 274,45%. Kemudian kalau kita lihat year on year, yaitu dari Maret 2022 terhadap Maret 2021, yaitu sebesar 218,46%. Jadi memang kondisi ini memang terlihat sudah semakin membaik. Ada perkembangan jumlah kunjungan Wisman, di mana di bulan Februari yang 360 melompat sangat tinggi menjadi 1.363 kunjungan Wisman. Baik, selanjutnya adalah jumlah kunjungan Wisman dari Januari-Maret 2022 dibandingkan dengan Januari-Maret 2021, di mana kondisi ya bulan yang sama, yaitu kalau di Januari sampai Maret 2021 ada sebesar 862 kunjungan, maka di Januari-Maret 2022 sudah meningkat pesat menjadi 2.055 kunjungan. Ada peningkatan sebesar 138,40%.
Ini adalah menunjukkan mulai adanya pemulihan atau perbaikan kondisi perekonomian secara khusus dari kelompok kepariwisataan. Nah, selanjutnya adalah kita lihat untuk dua pintu masuk di Kepulauan Riau. Untuk Batam ada peningkatan 202,43% dari Februari 2022 yang sebesar 329 meningkat menjadi 995 di bulan Maret 2022. Kemudian pun kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama, ya, dari 2022 ke 2021 juga mengalami peningkatan 186,74%. Demikian juga dengan Bintan. Bintan juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu di Februari yang tadinya hanya dikunjungi oleh 31 wisman, maka di Maret 2022 meningkat menjadi 367. Ada peningkatan yang sangat signifikan di Bintan. Nah, kemudian kalau kita lihat di perkembangan kunjungan wisman secara kumulatif, ya, di dua pintu masuk di Batam yang di Januari sampai Maret 2021 yang sebesar 786 orang meningkat di Januari-Maret 2022 1564 kunjungan wisman. Jadi ada peningkatan situsi, ya, yaitu dari Januari-Maret 2022 dibandingkan dengan Januari-Maret 2021 104,18%. Demikian juga dengan pintu masuk Bintan. Bintan juga mengalami 500%, yaitu di mana kondisi wisman yang datang di Januari-Maret 2021 hanya 81 orang menjadi 486 orang di Januari-Maret 2022. Adapun negara utama asal wisman ke Kepulauan Riau itu berasal dari terbesar adalah dari negara Singapura, yaitu ada 63,39%, diikuti oleh Malaysia, kemudian dari Tiongkok, India, Australia, Filipina, dan Jepang. Dan kemudian juga dari negara-negara lainnya ada sekitar 29,02%, di mana dari total kunjungan yang datang ke Kepri itu ada 1.363 wisatawan mancanegara. Nah, Singapura yang mengalami perkembangan sangat signifikan itu adalah kedatangan wisman dari Singapura, yaitu dari 153 menjadi 964. Kemudian Malaysia, Tiongkok, India, Australia, Filipina, Jepang tidak terlalu signifikan, tapi tetap ada mengalami peningkatan. Kemudian, adapun kondisi untuk secara akumulasi dari Januari sampai Maret, total kunjungan yang datang ke Kepri itu sebanyak 2.055 dan didominasi oleh masih berasal dari negara Singapura, kemudian dari Malaysia, India, Filipina, Tiongkok, Australia, dan Jepang. Sementara dari negara-negara lainnya sekitar 30%. Dan yang tertinggi masih berasal dari Singapura, peningkatan tertingginya, yaitu dari tadinya 49 menjadi 1.191. Dan demikian juga dengan dari Malaysia. Ya, jadi kita bisa lihat, adapun negara-negara asal utama wisman, selain daripada Singapura dan Malaysia juga berasal dari India, Filipina, Tiongkok, Australia, dan Jepang, dan juga dengan dari negara-negara lainnya. Kemudian selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan tingkat penghunian kamar atau yang kita biasa dengar dengan TPK, hotel berbintang, secara persentase. Dan kalau kita lihat man to man, yaitu dari Maret 2022 dengan Februari 2022 ada kenaikan 5,72 poin, yaitu dari 30 menjadi 35,72%. Demikian juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada kenaikan 8,71 poin, yaitu dari Maret 2022 dibandingkan dengan Maret 2021.
Kemudian adapun rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia untuk klasifikasi bintang. Untuk klasi bintang 1 di bulan Maret itu untuk wisatawan asing rata-ratanya adalah 5 hari. Ya, kemudian untuk yang Indonesia ada kenaikan dari 1,11 hari menjadi 1,58 hari. Sehingga secara total rata-rata lama menginap tamu di Hotel Bintang 1 ada peningkatan dari 1,11 menjadi 1,63 hari. Kemudian di Bintang 2 wisatawan asing juga mengalami peningkatan, yaitu dari 4,56 menjadi 6,31 hari. Demikian juga di Bintang 3 5,57 hari menjadi 5,01 hari. Bintang 4 dari 4,33 hari menjadi 3,53 hari. Bintang 5 dari 4,28 hari menjadi 4,42 hari. Ya, secara keseluruhan memang kondisi ini tidak begitu jauh berbeda, walaupun sedikit ada penurunan, di mana rata-rata lama menginap di Februari untuk wisatawan asing 4,94 hari di bulan Februari, namun di bulan Maret 4 menjadi 4,12 hari. Sementara untuk rata-rata lama menginap tamu dari Indonesia juga kondisinya tidak jauh berbeda, yaitu dari 2,05 menjadi 2,03. Dan yang terbanyak itu berada pada kelompok Hotel Bintang 3. Ya, jadi secara keseluruhan memang rata-rata lama menginap di Februari itu 2,14 menjadi 2,12 di bulan Maret 2022. Dan memang rata-rata lama menginap tertinggi itu masih berasal di Bintang 3, yaitu 2,50 hari di bulan Februari menjadi 2,29 hari di bulan Maret 2022. Bapak Ibu sekalian, beserta rekan-rekan media, saya akan menyampaikan perkembangan transportasi udara dan laut Maret 2022. Baik, untuk penumpang pesawat total domestik di jumlah penumpang di Februari 2022 adalah sebesar 220.622. Nah, di bulan Maret meningkat 29,66% menjadi 286.065 penumpang. Dan itu dirinci dari penumpang yang datang. Yang di bulan Februari 106.912 orang menjadi 140.846 orang. Demikian juga penumpang yang berangkat, yang tadinya di Februari 113.710 meningkat menjadi 145.219 orang. Baik, penumpang angkutan udara domestik di Februari yang sebesar 220.622 orang meningkat menjadi 286.065 orang, dan kondisi ini juga meningkat dibandingkan dengan Maret 2021 yang sebesar 211.454 orang. Jadi ada peningkatan 35,28%. Sehingga jumlah penumpang dari Januari Maret 2021 yang sebesar 577.880 orang meningkat 35,54%, yaitu menjadi 783.281 orang pada Januari sampai dengan Maret tahun 2022. Kemudian selanjutnya adalah penumpang angkutan laut di Februari 2022 sampai dengan Maret 2022. Adapun total penumpang di Februari 464.028 orang, meningkat menjadi 495.299 orang. Jadi ada peningkatan 6,74%. Nah, ini dirinci dari penumpang angkutan laut yang datang, di mana dari 239.015 orang di Februari 2022 meningkat menjadi 251.578. Dan yang berangkat dari 225.013 orang di Februari 2022
menjadi 243.721 di bulan Maret 2022. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga penumpang yang internasional, kemudian juga baik yang datang maupun yang berangkat. Baik, adapun penumpang angkutan laut domestik. Di bulan Maret 2021 kita bisa lihat 472.426 orang, meningkat menjadi 495.299 orang. Di bulan Maret 2022 berarti ada 4,84% kenaikan dari year on year. Sementara kalau kita bandingkan di Februari 2022 juga ada peningkatan 6,74%, yaitu 464.028 orang. Kemudian secara akumulasi jumlah penumpang angkatan laut dari Kepri di Januari-Maret 2021 ada 1.313.170 orang dan meningkat 12,93% menjadi 1.482.933 orang periode yang sama untuk tahun 2022. Kemudian bagaimana dengan penumpang angkutan laut internasional? Kondisi yang sama, di mana ada peningkatan 70,57% dari Maret 2021 ke Maret 2022, yaitu dari 6.513 orang menjadi 11.109 orang. Ini pun juga meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya di Februari 2022 yang 7.070 orang. Jadi ada peningkatan 57,13 orang. Cara akumulasi juga ada peningkatan cukup tinggi, yaitu dari Januari-Maret 2021 yang sebesar 15.144 orang, meningkat 71,30% menjadi 25.942 orang untuk periode yang sama di tahun 2022. Kemudian kondisi bongkar muat bagasi dan barang angkutan udara domestik. Untuk bongkar di Februari itu adalah ada sekitar 2.319,60 ton, meningkat menjadi 2.884,83 ton pada Maret 2022. Jadi ada peningkatan bongkar di Kepri sebesar 24,37%. Kemudian juga ada peningkatan untuk angkutan udara, untuk muat, ya, penangkitan muat juga ada peningkatan dari Februari ke Maret 34,04%, yaitu dari 1.944,65 ton meningkat menjadi 2.606,51 ton. Demikian juga dengan bongkar muat bagasi dan barang angkutan laut internasional. Bongkar juga mengalami kenaikan 115,45%, yaitu dari 348,57 ribu ton di Februari 2022 meningkat menjadi 750,98 ribu ton di Maret 2022. Demikian juga dengan muat ada peningkatan 17,46%, yaitu dari 1.594,84 ribu ton di Februari 2022 menjadi 1.873,29 ribu ton di bulan Maret 2022. Demikian materi yang kami sampaikan secara khusus mengenai kondisi inflasi, nilai tukar petani, pariwisata, dan juga perkembangan transportasi. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau di triwulan 1 tahun 2022. Adapun fenomena perekonomian global untuk Kepri, kinerja perekonomian global triwulan 1 2022 memang melambat dibandingkan proyeksi pada awal tahun. Kondisi ini pada Januari 2022, pemulihan global diproyeksikan akan menguat karena dampak Omikron, hanya bersifat jangka pendek. Namun setelah Omikron teratasi,
ternyata di bulan Februari terjadi invasi besar-besaran dari negara Rusia terhadap negara Ukraina, sehingga pemulihan global menjadi potensi terhambat. Peningkatan permintaan dan dampak konflik yang terjadi mendorong peningkatan inflasi, sehingga harga bahan bakar dan makanan meningkat pesat, menghambat pemulihan ekonomi negara-negara berkembang. Kemudian juga di beberapa negara, tekanan inflasi telah terjadi sebelum invasi Rusia ke Ukraina, karena melonjaknya beberapa harga komoditas dan ketidakseimbangan penawaran permintaan. Di negara lainnya, dampak kenaikan harga bahan bakar mempengaruhi harga komoditas lainnya, sehingga menyebabkan tekanan harga yang lebih luas. Adapun beberapa fenomena perekonomian global. Secara umum, output global mengalami peningkatan pada triwulan 1 2022. Adapun peningkatan output tersebut utamanya didorong oleh peningkatan permintaan. Namun meningkatnya tekanan inflasi, meregangnya rantai pasokan, dan ketegangan geopolitik mulai menghambat pertumbuhan ekonomi dan menekan kepercayaan pada triwulan 1 2022. Kemudian perlambatan kenaikan output manufaktur global pada akhir tahun triwulan 1 2022 terjadi karena berbagai sebab. Perlambatan ekspansi di Eropa karena pengaruh perang dan di Asia karena gelombang Omikron. Kemudian juga setelah mengalami peningkatan pada Februari, ekspor global mengalami penurunan pada Maret 2022, terutama terjadi di Rusia serta beberapa negara di Asia, terutama Cina, Jepang, dan Korea Selatan, serta beberapa negara Eropa. Kemudian juga diikuti dengan kenaikan harga-harga komoditas internasional pada triwulan 1 2022. Rata-rata harga minyak mentah dunia pada Januari sampai Maret 2022 ada naik 23,43% dibandingkan dengan Oktober-Desember 2021. Harga minyak mentah dunia mencapai nilai tertinggi sebesar 112,40 US dollar per barel, yaitu pada Maret 2022. Dan kondisi ini juga bisa kita lihat di sektor energi maupun sektor non-energi yang juga mengalami kondisi yang sama. Nah, sebelum saya menyampaikan pertumbuhan ekonomi 2022 triwulan 1 di Kepri, saya juga akan menjelaskan timeline peristiwa domestik triwulan 1 yang terjadi pada triwulan 1 2022. Dimulai di bulan Januari 2022, di mana di sana sudah mulai diterapkan pembelajaran tatap muka karena semakin membaiknya pemulihan akibat penanganan virus Omikron yang semakin membaik. Kemudian di Februari 2022 ada penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng. Nah, ini memang menjadi isu nasional karena selain daripada kenaikan harga minyak goreng juga diimbangi dengan kelangkaan pasokan minyak goreng. Kemudian juga ada di 16 Februari 2022 adalah puncak kasus Omikron di Indonesia. Dan penghapusan PCR dan antigen sebagai syarat bepergian juga sudah mulai diterapkan sejak di awal Maret 2022, dan di pertengahan Maret adalah penghapusan harga eceran tertinggi minyak goreng menyebabkan kembali pasokan semakin membaik, semakin terpenuhinya pasokan minyak goreng secara nasional, dan ini juga terjadi di wilayah Kepulauan Riau. Nah, kemudian fenomena perekonomian Kepri. Yang pertama adalah mengenai kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau per 1 April 2022 kita bisa lihat ya. Kemudian juga peta risiko ya yang terjadi baik kita lihat di Kota Batam, Tanjung Pinang, baik di Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Anambas. Ya, sehingga total capaiannya menurun. Dan pada triwulan 1 2021 diketahui adanya penurunan kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, dan juga tingkat capaian vaksinasi yang terus meningkat hingga triwulan 1 2022 karena syarat perjalanan menggunakan sertifikat vaksin booster. Dan kondisi-kondisi atau fenomena ini juga menunjukkan mempengaruhi terhadap perkembangan ekonomi di
Kepulauan Riau, baik secara nasional. Nah, fenomena perekonomian di Kepri, rata-rata IHK pada triwulan 1 adalah sebesar 107,73, di mana inflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret 2022. IHK Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan sebesar 0,68%. Inflasi terjadi karena IHK dari 107,34 pada Februari 2022 menjadi meningkat 108,07 pada Maret 2022. Demikian juga dengan inflasi tahun kalender, ya, dari sebesar 0,95%, dan inflasi tahun ke tahun dari Maret 2022 terhadap Maret 2021 juga sebesar 3,24%. Jadi kondisi inflasi ini sangat terjaga dan ini juga sangat mempengaruhi terhadap perbaikan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian juga fenomena lainnya adalah terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan udara. Itu meningkat sekitar 44%. Demikian juga dengan angkutan laut yang meningkat 18,78%. Dan fenomena lainnya adalah terjadinya penurunan belanja pegawai APBD sebesar 16,82% pada triwulan 1 2022 dibandingkan dengan triwulan 1 2021. Nah, penurunan juga terjadi pada belanja pegawai APBN sebesar 20,44% dan belanja barang dan jasa menurun 29,75%. Kemudian ekspor barang dari triwulan 1 2022 dibandingkan dengan triwulan 1 2021 ada kenaikan sebesar 12,63%. Kemudian di Februari 2022 telah mulai dijalankannya travel bubble dari Singapura ke Kepulauan Riau, khususnya Batam dan Tanjung Pinang. Dan kondisi-kondisi ini adalah fenomena-fenomena yang mewarnai pemulihan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, Bapak Ibu sekalian, adapun pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan 1 2022 year on year dari triwulan 1 2022 dibandingkan dengan triwulan 1 2021 meningkat 2,83%. Nah, peningkatan ini sudah mulai menunjukkan adanya perbaikan. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan triwulan 4 2021 adalah minus 3,41%. Ini adalah kondisi yang sesuai dengan perkembangan karena dibandingkan biasanya di triwulan 1 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau triwulan 4 memang biasanya selalu mengalami penurunan karena puncak produksi biasanya terjadi pada triwulan 3 dan triwulan 4. Baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau hingga Maret 2022 tumbuh sebesar 2,83%. Baik, kita lihat kondisi dari tahun 2018, 19, 20, 21, 22 masing-masing untuk triwulan 1. Nah, kondisi ini memang terlihat sudah semakin membaik walaupun memang ketika kita lihat dari triwulan 1 2019 yang 4,76%, namun di awal tahun 2020 terjadinya virus COVID-19 itu mengakibatkan penurunan perlambatan ekonomi menjadi 2,02% dan terendah itu terjadi di triwulan 1 2021 minus 1,19%. Namun sudah terjadi peningkatan yang sangat signifikan, ya, meningkat menjadi 2,83% pada triwulan 1 2022. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi K2K dari tahun 2018 ke tahun 2022 umumnya terjadi minus, ya, dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang kondisi di tahun 2022 sebesar minus 0,341 ini.
dibandingkan dengan tahun 2020 minus 4,39. Nah, ini adalah laju pertumbuhan PDB Provinsi Kepulauan Riau triwulan 1 2022 jika dibandingkan dengan triwulan 4 pada 2021 ya dengan kontraksi minus 3,41%. Kemudian kalau kita lihat year on year, ya kita lihat bahwa kondisi memang belum sepenuhnya seperti kondisi tahun 2019 sebelumnya. Ya, di mana kalau kita lihat kondisi di tahun 2021 di triwulan 1 masih mengalami kontraksi sebesar 1,19%. Namun di 2022 sudah terjadi peningkatan 2,53%. Mudah-mudahan angka ini memberikan potensi bahwa nanti di triwulan-triwulan ke depan akan mengalami peningkatan yang lebih membaik lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat perbandingan pertumbuhan ekonomi Q2Q triwulan 4 2021 dan triwulan 1 2022 untuk provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Dan di triwulan 4 tertinggi memang terjadi peningkatan di Maluku Utara, kemudian diikuti oleh Sulawesi Utara, dan seterusnya. Terendah itu adalah di Lampung dengan kontraksi sebesar 6,37%. Sementara untuk Kepulauan Riau mengalami peningkatan 5,87%. Nah, sementara untuk triwulan 1 2022 tertinggi memang masih dialami oleh Maluku Utara, yaitu sebesar 7,10%. Sementara untuk Kepulauan Riau mengalami kontraksi sebesar 3,41%. Dan terendah itu kita bisa lihat di Sulawesi Utara dengan kontraksi 8,32%. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi year on year triwulan 4 2021 dan triwulan 1 2022. Pada triwulan 4 2021 pertumbuhan tertinggi itu terjadi di Provinsi Maluku Utara dengan tumbuh 21%, ya. Kemudian Kepulauan Riau adalah 5,27%. Kemudian di triwulan 1 year on year tertinggi masih dari Maluku Utara dengan 29,63%. Sementara untuk Kepulauan Riau adalah mampu tumbuh 2,83%. Dan terendah itu terjadi di Papua Barat dengan kontraksi 1,01%. Kemudian kalau kita lihat distribusi PDRB menurut provinsi di Pulau Sumatera, triwulan 1 tahun 2022, Riau itu sebesar 24,56%, diikuti oleh Sumatera Utara 22,92%, dan Kepulauan Riau menduduki urutan kelima, yaitu 7,37%. Kemudian terendah itu berasal dari Bengkulu dengan distribusi PDRB 2,10%. Kemudian share atau pertumbuhan dan andil pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Q2Q triwulan 1 2022. Yang mengalami pertumbuhan tertinggi itu adalah dengan share terbesar itu adalah industri pengolahan 41,95%, dengan pertumbuhan kontraksi 2,81. Kemudian konstruksi dengan share 18,73% dengan kontraksi 2,19%. Dan seterusnya kita bisa lihat kondisinya. Dan ada 4 kategori terbesar, yaitu industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Ini adalah 4 kategori terbesar dalam perekonomian di Kepulauan Riau. Dan hanya kategori perdagangan besar dan eceran yang mengalami pertumbuhan yang tumbuh sebesar 3,69%. Selain daripada jasa keuangan dan asuransi, ya, yang juga tumbuh 6,09%, dan selengkapnya kita bisa lihat di layar.
dan terendah itu adalah di jasa perusahaan. Baik, kalau kita lihat kondisi year on year, di mana industri memberikan kontribusi terbesar, meningkat 4,16%. Demikian juga dengan konstruksi yang meningkat 0,69%. Sementara pertambangan dan penggalian ya sebagai kontributor ketiga tertinggi di triwulan 1 dibandingkan 2022 dibandingkan dengan triwulan 1 2021 masih ternyata kontraksi 7,07%. Kemudian kelompok perdagangan sebagai kontributor keempat terbesar mengalami peningkatan 19,19%. Ya, jadi kondisi inilah yang menyebabkan secara keseluruhan ekonomi Kepulauan Riau masih mengalami peningkatan sebesar 2,83%. Baik, itu adalah dari PDRB sisi produksi. Nah, dari sisi PDRB dari sisi pengeluaran, kita bisa melihat bahwa dibandingkan triwulan 1 2022 dibandingkan dengan triwulan 4 2021, di mana PMTB ya, pembentukan modal tetap bruto merupakan kontributor terbesar dengan kontribusi sebesar 42,05%, mengalami kontraksi sebesar 0,36%. Namun untuk konsumsi rumah tangga ternyata mengalami peningkatan ya 1,53%. Konsumsi rumah tangga ini merupakan kontributor kedua, yaitu dengan kontribusi sebesar 40,45%. Ya, sehingga dari net ekspor ya berarti ekspor masih lebih tinggi dari impor, itu 14,39%, memberikan pertumbuhan 8,54%. Namun jika kita lihat konsumsi pemerintah dengan kontribusi sebesar 2,62%, ternyata mengalami penurunan atau kontraksi 69,83%. Demikian juga dengan konsumsi lembaga non-profit dengan kontribusi sebesar 0,24%, memberikan pertumbuhan 0,02%. Dan selanjutnya adalah kondisi pertumbuhan year on year. Ternyata pembentukan modal tetap bruto ya itu juga ternyata mengalami tumbuh ya 1,18%. Demikian juga dengan konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan 1,25%, dan yang terbesar itu berasal dari net ekspor ya. Jadi selisih antara ekspor dengan impor mengalami pertumbuhan sebesar 13,49%. Namun kalau kita melihat konsumsi pemerintahan ada penurunan 1,88%, dan konsumsi lembaga non-profit mengalami peningkatan 3,09%. Demikian saya kira informasi mengenai perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Dan selanjutnya adalah perkembangan tenaga kerja Kepulauan Riau di Februari 2022. Adapun struktur ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau di Februari 2022, di mana penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1.591.488 orang mengalami penurunan ya dari Februari 2021. Nah, dari 1.591.408 orang itu terdiri dari angkatan kerja. Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ya. Kemudian dari angkatan kerja itu dirinci yang bekerja dan yang pengangguran. Ya. Kemudian di bekerja dirinci dari pekerja penuh, pekerja paruh waktu, kemudian setengah pengangguran. Nah, kalau kita lihat untuk khusus secara pengangguran terjadi penurunan, yaitu ada menurun 31.952 orang. Baik, selanjutnya adalah jumlah
tingkat pengangguran di Februari 2020 ke 2022. Kalau kita lihat dari Februari 2020 ada jumlah pengangguran ya itu 67.497 orang atau dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,98%. Ke Februari 2021 terjadi peningkatan tingkat pengangguran menjadi 116.745 orang atau dengan TPT sebesar 10,12 orang. Namun di Februari 2022 orang terjadi penurunan menjadi pengangguran 84.973 orang, yaitu dengan TPT sebesar 8,02%. Nah, kalau kita lihat TPT menurut jenis kelamin. Menurut jenis kelamin, kita lihat di Februari terjadi penurunan, ya, bukan penurunan, tetapi terjadi perempuan, ya, lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Namun di Februari 2021 pengangguran perempuan sudah lebih besar dibandingkan dengan pengangguran laki-laki. Nah, kemudian ke Februari 2022 kondisi ini memang sudah ada perbandingan yang hampir sama antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian kalau kita lihat TPT menurut wilayah, yaitu wilayah perkotaan dan pedesaan. Di Februari 2022 terjadi perubahan, ya. Di Februari kelompok perkotaan, ya. Ke Februari 2021 ke Februari 2022 terjadi fluktuasi. Di perkotaan sempat terjadi kenaikan 10,64%, kemudian kembali menurun menjadi 8,25%. Demikian juga di pedesaan. Pedesaan juga mengalami peningkatan baik di Februari 2021 maupun di Februari 2022 yang menjadi di Februari 2020 2,33%, di 2021 3,78%, dan di 2022 meningkat menjadi 5,69%. Nah, ini menunjukkan cara wilayah di perkotaan sudah terjadi penurunan dari Februari 2021 ke Februari 2022 untuk TPT, namun untuk di pedesaan kondisinya mengalami peningkatan walaupun secara lambat. Nah, kemudian selanjutnya adalah perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dari Februari 2020 ke Februari 2022. Yang pertama kita lihat Februari 2020 laki-laki ada 84,06%. Kemudian yang perempuan adalah 49,63%. Sehingga secara keseluruhan TPAK di 2020 adalah 67,23%. Dan kondisi ini di Februari 2021 mengalami penurunan menjadi 66,39%, dan itu terjadi baik di laki-laki maupun perempuan menurun dari 84,06% menjadi 83,23%. Dan di perempuan dari 49,63% menurun menjadi 48,80%. Namun di Februari 2022 terjadi peningkatan TPAK dari 66,39% menjadi 66,48%. Penyebabnya adalah terjadi peningkatan pada jenis kelamin perempuan, yaitu dari 48,80% meningkat menjadi 50,35%. Sementara dari laki-laki ada penurunan dari 83,23% menurun menjadi 82,01%. Namun kondisi kenaikan yang terjadi di jenis kelamin perempuan menyebabkan kenaikan secara total menjadi 66,48%. Adapun penyerapan tenaga kerja di Kepulauan Riau menurut lapangan pekerjaan yang terbesar itu terjadi memang di sektor industri pengolahan, diikuti oleh perdagangan dan akomodasi dan makanan minuman. Kemudian juga oleh konstruksi, administrasi pemerintahan, jasa lainnya, transportasi pergudangan,
pertanian, dan seterusnya sampai kepada di treatment air, sampah, dan daur ulang. Nah, kondisi ini kalau kita lihat perubahan yang terjadi adalah selama Februari 2021 sampai Februari 2022, lapangan usaha akomodasi dan makan minum mampu menyerap tambahan tenaga kerja sebanyak 21.336 orang. Sementara lapangan usaha administrasi pemerintahan dan jasa lainnya masing-masing menyerap sebanyak 6.224 orang dan 11.895 orang tenaga kerja. Nah, ini dengan kondisi jumlah penduduk bekerja adalah sebanyak 973.125 orang. Dan selanjutnya adalah perkembangan status pekerjaan dan pekerja formal atau informal di Februari 2022. Status pekerja utama Februari 2022 terbesar itu adalah buruh atau karyawan atau pegawai, itu ada 62,57%. Kemudian diikuti oleh berusaha sendiri 15,46%. Kemudian yang berusaha dibantu buruh tidak tetap itu 7,56%. Kemudian pekerja keluarga yang tidak dibayar itu ada 7,08%. Berusaha dibantu buruh tetap itu 3,93%. Kemudian pekerja bebas di non pertanian 2,92% dan pekerja bebas di pertanian ada 0,49%. Ini adalah komposisi status pekerja utama dengan jumlah penduduk bekerja itu sebesar 972.125 orang. Dan kalau kita lihat persentase pekerja formal dan informal, di Februari 2020 pekerja formal itu 67,73% dengan informal 32,27%. Dan komposisi ini berubah di Februari 2021 di mana informal 64,64% dan informal 35,36%. Dan di Februari 2022 komposisi ini berubah di mana yang formal meningkat menjadi 66,50% dan informal menurun menjadi 33,50%. Sehingga penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan dibanding Februari 2021 sebesar 1,86 poin. Nah, selanjutnya adalah perkembangan jam kerja penduduk bekerja. Sebagian besar penduduk bekerja, yaitu sekitar 794.675 orang, atau ada 81,66%, dan merupakan pekerja penuh dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu. Ya, jadi kondisi ini ada yang tingkat setengah pengangguran atau TSP juga mengalami fluktuasi, di mana di Februari 2020 3,3%, meningkat 5,10% pada Februari 2021, dan sedikit menurun di Februari 2022 yaitu menjadi 4,52%. Ya, apa itu yang disebut dengan tingkat setengah pengangguran adalah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain. Kemudian tingkat pekerja paruh waktu, ya, yang kondisinya 18,34% dari seluruh pekerja, yaitu yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Nah, kondisi ini pun mengalami penurunan dari Februari 2021 yang sebesar 16,91%, menurun menjadi 13,82% pada Februari 2022. Adapun karakteristik pendidikan penduduk bekerja Februari 2022. Ada sekitar 17,04% dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi atau diploma ke atas. Ya, kita lihat dari
seluruh penduduk bekerja yang SD ke bawah, yang tingkat pendidikan pekerja ya SD ke bawah itu 20,07%. Sementara yang SMP 11,97%. Nah, yang SMA ada 30,99% atau hampir 31%, yang SMK 19,93%. Nah, yang diploma 1, 2, 3 ada 3,97% dan universitas itu ada 13,07%. Jadi bisa disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pekerja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ternyata masih didominasi oleh tingkat pendidikan SD ke bawah, yaitu 20, maaf ya, terbesar itu adalah dari tingkat SMA, yaitu hampir 31%. Apalagi ditambah dengan yang SMK. Jadi level SMA atau SMK itu berkisar 50%, ya. Kemudian SD ke bawah 20%. Jadi sisanya adalah yang universitas atau diploma 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita lihat penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah meningkat ya dibandingkan Februari 2021. Di Februari 2021 itu 18,34% meningkat menjadi 20,07%. Jadi penduduk bekerja berpendidikan tamatan universitas juga mengalami peningkatan dari Februari 2021 yaitu 12,12% menjadi 13,07% pada Februari 2022. Dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja Februari 2022. Penduduk usia kerja yang terdapat COVID-19 di Februari 2021 ada 142.593 orang. Namun di Februari 2022 sudah menurun 40,55% menjadi 102.102.035 orang. Dan kondisinya juga bisa kita lihat di pengangguran karena COVID-19 juga menurun, yang tadinya 26.405 orang menjadi 14.704 orang. Kemudian bukan angkatan kerja karena COVID-19 juga mengalami penurunan dari 8.190 orang menjadi 5.282 orang pada Februari 2022 orang. Demikian juga yang terjadi yang untuk pekerja yang sementara tidak bekerja karena COVID juga mengalami penurunan, yaitu dari 9.216 orang menjadi 7.201 orang, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja atau shorter hour karena COVID-19 menurun dari 98.782 orang menjadi 74.848 orang di Februari 2022. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi dengan pengurangan TPT terbesar selama setahun terakhir ini, yaitu dari Februari 2021 ke Februari 2022 dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Ya, jadi kita bisa lihat kondisinya kalau Kepulauan Riau berada di 3 provinsi untuk di Februari 2022. Tetapi perubahannya merupakan yang terbesar, yaitu sebesar 9,12%. Sementara Indonesia 5,83%. Jadi ini kita bisa lihat ada 34 provinsi yang mengalami perkembangan tenaga kerja di Februari 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali informasi yang bisa kami sampaikan. Begitu banyak ya yang kita sampaikan hari ini, selain daripada berita resmi statistik sejarah biasa, yaitu inflasi sampai kepada tingkat pariwisata. Namun untuk kali ini kita juga tambahkan
rilis pertumbuhan ekonomi termasuk juga pengembangan ketenagakerjaan. Demikian Bapak Ibu sekalian, atas apa yang kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini kurang berkenan, dan salam sehat untuk kita semuanya. Semoga ke depan kita akan lebih semangat dan bergairah di dalam menjalani aktivitas kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.